Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Alia Zumara dengan NIM E1011221017 dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo resmi memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada PT Freeport Indonesia. Dengan inilah perpanjangan izin Freeport hingga cadangan habis telah menjadi isu yang kontroversial di Indonesia. Kontrak karya PT Freeport Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1991 berlaku hingga 2021. Namun Freeport berharap agar kontrak tersebut diperpanjang hingga 2041 yang menimbulkan perbedaan interpretasi dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada PT Freeport Indonesia yaitu melalui payung hukum peraturan pemerintah PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan pasal 195B, yaitu pasal tambahan yang memuat sejumlah kriteria perpanjangan IUPK operasi produksi dapat diberikan setelah memenuhi sejumlah kriteria. Yang pertama, memiliki fasilitas pengolahan atau pemurnian yang integrasi di negeri, memiliki cadangan yang cukup untuk operasional fasilitas tersebut, dan memiliki saham minimal 51% oleh peserta Indonesia, serta telah mendatangani perjanjian jual beli saham baru sebesar minimal 10% dari total kepemilikan saham kepada BUMN yang tidak dapat terdilusi, mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara, dan memiliki komitmen investasi baru minimal dalam bentuk kegiatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Freeport Indonesia telah mengalami beberapa perubahan struktur, termasuk divestasi saham sebesar 51% ke pemerintah Indonesia yang baru terjadi pada tahun 2018. Dengan perubahan struktur ini juga menandai perubahan status operasi Freeport dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau yang biasa disebut dengan IUPK. Dengan IUPK inilah operasi Freeport di Timika diperpanjang hingga tahun 2041, serta diperoleh jaminan fiskal dan regulasi yang stabil. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif bagi operasi Freeport di Indonesia, termasuk meningkatkan keuntungan finansial bagi negara melalui pajak, royalti, dan lain-lainnya. Selain itu, bagaimana ketika Freeport meminta kepastian investasi yang awalnya dapat diperpanjang hingga tahun 2041, sekarang bisa diperpanjang hingga 2061. Nah, dengan itu, syarat Freeport harus membagikan 10% sahamnya kepada pemerintah. Apakah ini akan menguntungkan pemerintah Indonesia? Tentu saja. Karena dengan kepemilikan yang didapatkan hanya 51% saja. Dividen yang dibagikan oleh Freeport kepada Indonesia pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 3,4 miliar dolar atau sekitar 50 triliun rupiah. Selanjutnya, adapun beberapa prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang baik mengenai perpanjangan izin operasional Freeport di Indonesia hingga cadangan habis dengan keputusan strategis. Yang pertama, dari perspektif prinsip legalitas. Keputusan ini harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah perlu memastikan bahwa perpanjangan izin sesuai dengan Undang-Undang Minerba serta peraturan lainnya yang terkait dengan lingkungan dan tenaga kerja. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya akan memberikan legitimasi hukum, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat internasional dan investor. Selanjutnya ada prinsip kepentingan nasional, yakni menekankan bahwa keputusan ini harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan ekonomi dan sosial Indonesia. Pemerintah perlu menilai apakah perpanjangan izin tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapat negara melalui pajak, royalti, dan dividen, serta manfaat lain seperti penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Selain itu, pertimbangan terhadap dampak lingkungan juga krusial. Penilaian AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa operasi Freeport tidak merusak ekosistem sekitar.
Yang ketiga, prinsip transparansi juga esensial dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua informasi terkait perpanjangan izin ini disampaikan dengan jelas kepada publik. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik. Langkah ini bisa melibatkan konsultasi publik dan diskusi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal di sekitar area tambang. Dalam konteks prinsip efisiensi dan efektivitas, keputusan ini harus mempertimbangkan biaya dan manfaat jangka panjang. Perpanjangan izin Freeport harus menjamin bahwa operasi penambangan dilakukan dengan cara yang paling efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Pemerintah juga harus mengevaluasi performa Freeport dalam menjalankan operasinya sejauh ini dan memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan komitmen untuk melanjutkan operasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terakhir, prinsip keadilan. Menuntut bahwa keputusan perpanjangan izin ini memperhatikan keseimbangan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan Freeport sendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa keuntungan dari operasi tambang tersebut didistribusikan secara adil dan proporsional. Hal ini bisa dilakukan melalui perjanjian yang mengatur alokasi keuntungan serta upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan itu, perpanjangan izin Freeport hingga cadangan habis adalah keputusan yang kompleks dan memerlukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang matang dan terukur. Pemerintah harus menyeimbangkan berbagai faktor dan kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal bagi negara dan masyarakat. Kesimpulan dari keseluruhannya adalah perpanjangan izin operasi Freeport hingga cadangan tambangannya habis menandakan sebuah keputusan strategis yang mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial. Langkah ini memungkinkan Freeport untuk terus beroperasi di Indonesia serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan dividen, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, keputusan ini juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan perusahaan, regulasi lingkungan, dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Iksan Susanto. Saya dari program Prodi Administrasi Publik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kemudian menjelaskan salah satu materi yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu yang kemudian menjadi salah satu isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya di dalam publik negeri ini, terutama dalam sistem demokrasi kita, yang dimana saat ini telah dikeluarkan keputusan Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung telah mengesahkan batas calon usia gubernur yang sebelumnya di atas 30 tahun menjadi di bawah 30 tahun. Tentu ini kemudian menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena di mana ini kemudian membuat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada yang sebagian masyarakat yang kemudian menganggap ini kemudian keputusan yang berlebihan, dan sebagian lagi ada yang menganggap bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang dapat mendesintegrasi kehidupan bangsa, teman-teman semua. Oleh karena itu, lebih ketengkapnya kita akan sama-sama mengetahui, simak dan lebih jelas mengenai materi kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa yang sekarang menjadi polemik adalah bagaimana kemudian undang-undang tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang kemudian dianggap oleh Mahkamah Agung
tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu diajukanlah sebuah uji material yang menganggap bahwa undang-undang tersebut harus dibatalkan oleh KPU. Tentu ini kemudian menjadi polemik teman-teman semua, karena banyak yang beranggapan bahwa ini menjadi salah satu adanya pengaruh politis di dalamnya. Kenapa demikian? Sebab seperti yang kita tahu bahwa sampai sekarang ada isu-isu yang kemudian mengangkat bahwa ada anak seorang presiden yang kemudian akan menjadi salah satu gubernur di suatu wilayah. Jika kemudian kita bisa melihat dampak positif dan juga dampak negatif dengan adanya perubahan batas usia calon wakil gubernur dan juga wakil gubernur, tentu kita mencoba untuk menelaah bagaimana kemudian dampak positif dari adanya kemudian nantinya seandainya munculnya para pemimpin-pemimpin muda. Karena banyak yang menganggap bahwa dengan adanya pemimpin muda pemikirannya sangat-sangat visioner, di mana pemikirannya lebih terbuka dalam kemajuan zaman. Namun, jika kemudian kita melihat dampak negatif dari adanya keputusan-keputusan yang mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat menjadi sebuah keputusan yang sangat kontroversial, mengingat bukan masalah pemimpin-pemimpin mudanya, tetapi yang difokuskan sekarang adalah bagaimana proses untuk menjadikan seorang pemimpin-pemimpin muda ini masih menjadi tanda tanya, karena erat kaitannya dalam pengaruh-pengaruh politik, terutama pengaruh-pengaruh orang-orang besar yang berada di belakangnya. Tentu ini kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak sekali pro dan kontra di hadapan masyarakat. Mengingat banyak yang kemudian setuju bagaimana kemudian para pemimpin muda itu kemudian kita hadirkan. Namun di satu sisi masyarakat banyak menganggap bahwa proses-proses dari kemudian dijadikannya para pemimpin-pemimpin yang kemudian dalam prosesnya terdapat kecacatan hukum menjadikan banyak orang yang tidak setuju. Oleh karena itu kita akan meninjau bagaimana kemudian apakah dalam proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam pengambilan keputusan. Jika kemudian kita melihat berbagai prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan, kita kemudian melihat bagaimana kasus yang terjadi saat ini, saya kemudian menganalisis ada 3 setidaknya prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang kemudian harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan mengenai batas usia calon gubernur dan juga wakil gubernur. Yang pertama adalah prinsip pertimbangan etika. Pada prinsip ini saya menilai bahwa pada dasarnya etika tidak dijunjung tinggi pada pengambilan keputusan dalam hal ini. Mengapa demikian? Bahwa di sini kita lihat banyak kemudian pelanggaran yang terjadi. Banyak kemudian intervensi yang terjadi di dalamnya. Karena sebagian publik menganggap bahwa ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kualitas demokrasi kita. Sehingga saya menilai bahwa keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung ini bisa dibilang cacat hukum. Yang kemudian ada prinsip keterbukaan. Seperti yang kita tahu bahwa pengajuan dari uji material yang diberikan oleh Partai Garuda mengenai keputusan ini hanya berjangka 3 hari. Artinya bahwa tidak ada keterbukaan dari orang-orang yang kemudian dianggap berwenang untuk kemudian menentukan apakah hal ataupun keputusan yang menjadi dasar dalam membuat keputusan ini layak. Karena tidak ada keterlibatan publik, tidak ada kemudian partisipasi dari publik untuk kemudian menilai apakah kemudian keputusan yang telah dibuat itu sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Yang terakhir adalah prinsip evaluasi bersama. Kita melihat bahwa tidak adanya evaluasi, tidak adanya pertimbangan hukum. Bagaimana kemudian prinsip ini seandainya dijalankan? Bagaimana kemudian keputusan ini seandainya dijalankan? Oleh karena itu saya melihat keseluruhan dari 3 prinsip yang telah saya sebutkan, semuanya, 3-tiganya tidak terdapat dalam keputusan yang telah disimpulkan oleh Mahkamah Agung. Ini kemudian juga sejalan dengan apa yang kemudian telah disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD yang menganggap bahwa MK tidak berwenang dalam mengenai hal ini karena ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keputusan yang telah dikeluarkan oleh MK bersifat deskriptif. Artinya keputusan yang tidak mengikat secara hukum. Itu tadi kemudian merupakan hasil analisis saya bagaimana kemudian menanggapi keputusan Mahkamah Agung mengenai batas usia calon gubernur dan juga wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sekian kemudian apa yang kemudian dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan permohonan maaf jika selama apa yang kemudian saya sampaikan banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.